Kita beralih ke kabar lainnya, rangkaian acara Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sudah dimulai sejak siang ini dengan agenda Majelis Permusyawaratan Wilayah atau MPW. Seluruh elemen penting mulai dari Dewan Syuro, Dewan Tanfidz hingga pimpinan seluruh Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW hadir dalam acara ini. Acara MPW ini bertujuan untuk memperdalam sekaligus memperkuat seluruh rangkaian pra-muktamar yang sudah dilakukan oleh DPW. Agenda inti muktamar baru akan digelar besok, di mana sejumlah tokoh akan hadir, di antaranya Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi dan Yusuf Kala, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa, kita telah terhubung dengan Mina Pratima, langsung dari Arena Muktamar di Surabaya. Mina, hingga sore hari ini, apa saja agenda yang dibahas? Sudahkah ada hal-hal yang lebih substansial yang dibahas dalam pelaksanaan Muktamar kali ini? Baik Bayu, Mita dan pemirsa, pada hari ini memang agenda sudah memasuki rapat tertutup di forum MPW atau Majelis Permusyawaratan Wilayah. Ini dikarenakan dalam MPW ini tidak hanya forum komunikasi antar DPP dan juga DPW, tetapi juga membahas isu-isu strategis lainnya. Di antaranya adalah isu mengenai strategi bagaimana memenangkan PKB untuk peraihan suara di tahun 2019 mendatang. Awak media dan juga pihak lain selain DPW atau DPP tidak diperkenankan untuk hadir di dalam ruangan. Sementara itu terkait dengan sedikit mengulas bagaimana jalannya MPW hari ini, memang ada beberapa statement-statement menarik tidak hanya dari Caimin atau Ketua Umum dari PKB Muhaimin Iskandar, tapi juga dari Abdul Qadir Kading. Ini selaku dari Ketua Steering Committee di acara Muktamar ini. Beberapa poin menarik adalah nanti akan ada juga 3 evaluasi secara garis besar, yaitu evaluasi dari aspek manajerial, kemudian evaluasi dari aspek keaktifan dan juga partisipasi tidak hanya dari anggota partai tapi juga dari kader-kadernya yang berada di bawahnya. Kemudian yang ketiga atau terakhir adalah aspek evaluasi terhadap pembauran dengan masyarakat sekitar dan juga penggalangan opini publik. Selain itu pemirsa, turut menjadi perhatian pula ini pernyataan dari Muhaimin Iskandar. Ketika selesai memberikan pidatonya, kami awak media mencoba bertanya mengenai seperti apa komunikasi mengenai jatah menteri di kabinet yang berikutnya dan juga seperti apa ketika isu ini merebak bahwa calon dari Ketua Umum PKB adalah Muhaimin Iskandar dan tidak ada calon lain. Ia mengatakan memang belum ditawari atau belum ada komunikasi secara intens dengan Jokowi, tapi ia juga mengatakan apabila ada calon lain untuk menjadi Ketua PKB, maka orang lain saja yang lebih didahulukan. Tetapi apabila nanti amanah dari para kader mengamanatkan kepadanya untuk kembali menjadi Ketua PKB, maka ia juga dengan berbesar hati akan menerima amanah tersebut. Sementara itu disinyalir ini ada sekitar 10 nama untuk diajukan menjadi menteri di kabinet pemerintahan Jokowi yang berikutnya, namun tidak dirinci lebih detail siapa-siapa saja atau untuk bagian kementerian mana saja nantinya ini akan ditempatkan. Sementara itu pemirsa, terkait dengan agenda Muktamar esok hari ini memang akan berlangsung cukup padat dan juga cukup panjang waktunya dari mulai pagi hari hingga dini hari. Agenda-agenda penting memang seputar pembahasan rapat pleno untuk pembahasan tata tertib, kemudian tata cara pemilihan dari Ketua Umum dan juga pembahasan mengenai calon-calon. Namun secara garis besar ada 3 agenda utama yang nantinya akan dibahas di Muktamar, yaitu pembahasan mengenai agenda kerja atau ADART 5 tahun mendatang, kemudian pemilihan Ketua Umum dan berbagai strategi politik lainnya. Dan sementara itu ada juga beberapa tema yang menarik yang nanti akan ada semacam materi dari seminar yang dibahas dan juga dibawakan oleh narasumber-narasumber penting. Di antaranya adalah Amir Syamsuddin selaku Menkumham. Ini terkait dengan tema konstruksi dan sistem hukum nasional dalam menunjang demokrasi. Kemudian yang kedua nanti akan ada Yusuf Kala. Ini dengan tema konsep pembangunan nasional menuju kemandirian bangsa. Yang ketiga nanti akan ada Joko Widodo dengan tema rancang bangun Indonesia tahun 2014 hingga 2019. Dan yang terakhir nanti akan juga ada Hairul Tanjung sebagai pembicara dalam tema arsitektur pembangunan ekonomi secara nasional. Memang dijadwalkan dari keempat tokoh tersebut akan secara berurutan untuk satu materi selama 1 jam dalam membawakan di agenda esok hari mulai dari kurang lebih pukul 2 siang hingga malam. Sementara itu dulu Bayu, dan kita kembalikan ke studio. Mina, tadi Anda menyampaikan bila
calon ketua umum, memang kalau memang Muhaimin Iskandar memang tidak ada lagi, memang ada lagi kader-kader dari PKB yang dimajukan sebagai calon ketua umum, maka Muhaimin Iskandar akan lebih memprioritaskan pada kader-kader lain tersebut. Tapi apakah Anda sudah mendengar ada nama-nama lain, kader-kader lain yang mengajukan diri sebagai calon ketua umum? Bayu, sejauh ini dari hasil perbincangan tidak hanya dengan DPW tapi juga DPP, tidak ada nama lain selain Muhaimin Iskandar untuk diajukan menjadi ketua umum PKB. Ini tidak terlepas dari jasanya selama di PKB yang menorehkan prestasi cukup baik. Di antaranya pada pemilihan legislatif tahun lalu ini PKB berhasil mencapai kurang lebih 9% dalam perolehan suaranya. Kemudian Muhaimin Iskandar juga dianggap sebagai sosok yang juga mampu menggadang koalisi untuk kemudian mensukseskan pasangan dari Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Prestasi Muhaimin ini dikatakan oleh mereka yang mendukung Muhaimin ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja dan merupakan terobosan yang besar bagi PKB dan cukup membuat PKB menjadi satu partai yang akhirnya percaya diri dan semakin sukses untuk kedepannya. Dan memang atas dasar itulah Muhaimin Iskandar masih menjadi satu nama yang kuat dan digadang-gadang menjadi calon tunggal untuk ketua umum PKB di Muktamar ini. Begitu, Bayu. Baik, Mina Pratima, terima kasih laporannya dari Surabaya, Jawa Timur.